Ada seorang guru spiritual yang terkenal sakti, ya, sering berkeliling, berkelana di daerah pedesaan di India untuk menemui masyarakat. Ia pergi membawa seorang murid yang masih muda, dan suatu hari mereka tiba di sebuah desa karena kemalaman. Jadi mereka mencari rumah yang paling bagus dan mengetuk rumah ini ingin menumpang. Pemiliknya orang turun-temurun kaya, terkaya di desa itu turun-temurun. Dia terkenal sangat pelit tapi. Jadi meskipun pemilik rumah ini sebenarnya tidak senang ditumpangi mereka, tetapi ia segan ya akan reputasi dari guru sakti ini. Jadi ia memberikan kamar di lantai dasar, sebuah kamar yang buruk dan tidak pernah dihuni atau barangkali ditengok pemiliknya. Sang murid sebenarnya kecewa, tapi sang guru dengan ramah menyampaikan terima kasih dan mereka masuk dalam kamar berbekal sebuah lampu minyak. Murid tidak bisa tidur karena lapar dan kondisi ruang tidak nyaman, tapi juga dengan hati yang marah. Melihat muridnya gelisah, sang guru mengambil lampu dan berkeliling memeriksa kamar itu, dan ia mendapati ada lubang di dinding dengan bolong yang cukup besar. Setelah melongokkan kepala ke dalam ruang lubang tersebut, sang guru kemudian menyuruh muridnya ini mencari papan dan memperbaiki bolong itu sebaik mungkin, sehingga dinding ini bisa menjadi rapi dan baru seperti sedia kala. Melihat kebaikan sang guru, murid ini menjadi jengkel, ya, marah, tapi dia diam saja dan patuh. Esok hari mereka pergi dalam keadaan lapar karena tuan rumah tidak menjamu mereka dengan baik. Tapi dengan sopan, sang guru menyampaikan terima kasih dan bergegas pergi dengan tersenyum. Murid ini melangkah dengan penuh kekesalan, tapi dia tidak berani bertanya. Lalu mereka tiba di desa lain, dan kali ini guru mencari rumah yang paling sederhana. Dan dia mengetuk untuk menumpang. Sepasang suami istri yang sudah lanjut usia menerima mereka dengan penuh keramahan. Makanan yang mereka punya hasil bercocok tanam di belakang rumah dikeluarkan. Dan yang istimewa mereka mendapat susu panas, susu yang segar, ya. Ternyata keluarga ini juga memiliki seekor lembu betina yang setiap hari diperah untuk mendapatkan susu segar. Mereka bisa menjualnya itu di pasar untuk mendapatkan penghasilan untuk membeli keperluan hidup mereka sehari-hari. Tiba waktu malam, mereka memberikan kamar mereka yang satu-satunya kamar tidur itu kepada sang tamu, dan mereka memilih untuk tidur di dapur. Kali ini sang murid senang dan langsung tertidur nyenyak. Sampai menjelang pagi, mendadak ia bangun dengan kaget mendengar jeritan tangis sepasang suami istri itu. Rupanya saat mereka hendak memerah susu, mereka menemukan lembu betina terkapar sekarat. Sang murid segera membangunkan guru karena ia tahu kesaktian gurunya itu yang bisa memulihkan hewan sakit seperti ini. Tapi guru ini diam saja, hanya tersenyum, tidak melakukan apa-apa. Akhirnya lembu ini mati. Guru malah menyuruh murid ini untuk segera memanggil tukang jagal, menjual daging lembu yang masih segar dengan harga yang cukup mahal. Dan uangnya itu dipakai untuk membeli anak lembu untuk dipelihara, dan masih ada tersisa cukup banyak uang untuk kebutuhan suami istri ini beberapa waktu lamanya. Setelah semua urusan ini beres, sang guru pamit kemudian dengan sopan berterima kasih pada keluarga ini. Wah, sang murid tidak terima. Wajahnya marah dan kakinya berjalan menghentak. Lalu guru tersenyum maklum dan bertanya, "Ada apa? Kamu marah?" Sang murid tidak tahan lagi dan memprotes, "Kita tidak adil. Keluarga ini sangat baik pada kita dan saya tahu guru bisa menyembuhkan, memulihkan lembu itu. Tapi guru membiarkan dia mati. Padahal itu satu-satunya mereka punya untuk mata pencaharian. Kemarin di rumah orang kaya yang pelit yang punya harta banyak dan memperlakukan kita sangat buruk, malah guru menyuruh saya memperbaiki dinding rumah bolong kamar itu sehingga jadi bagus lagi. Kita tidak adil." Guru tersenyum kemudian berkata, "Dengar muridku, kamu jangan mengandalkan penglihatan.
Tidak semua seperti yang kau lihat. Sekarang begini, dengar penjelasanku. Kemarin di rumah si pelit kaya itu, saya menemukan ternyata nenek moyang mereka menyimpan harta karun di lasar rumah dan tutupi oleh dinding itu. Jadi saya sengaja menutup dinding itu supaya tidak ada yang tahu. Karena orang pelit itu tidak bisa mendapat amanat kekayaan. Oh, begitu, sang murid ternganga. Panas hatinya mulai mendingin, berubah menjadi senang atas kebijaksanaan gurunya. Lalu dia bertanya, lalu apa yang terjadi hari ini? Gurunya menjawab, saat kamu tertidur lelap, tengah malam, aku tergugah bangun, merasakan kedatangan orang sakti. Ternyata sang pencabut nyawa datang malam ini ke rumah ini. Jadi aku menghadang dia. Ada apa ke sini? Oh, saya mau mencabut nyawa. Malam ini aku putuskan menyabut nyawa bapak tua. Menyingkirlah engkau. Aku tidak terima. Aku bilang, ini orang tua, kedua orang ini baik. Dan bila engkau ambil bapaknya, ibunya akan menderita kesepian. Jadi aku minta kamu pergi cari orang lain saja, jangan ke sini. Oh, tidak bisa. Aku sudah memutuskan dan tidak boleh kamu ganggu, batalkan keputusanku. Aku juga tidak terima dan kami bertarung sepanjang malam. Dan sang penjabut nyawa ini sangat sakti sehingga aku sudah mengeluarkan semua kesaktianku. Tapi tidak bisa mengalahkan dia, aku hanya bisa bertahan. Sampai matahari mulai terbit. Akhirnya sang penjabut nyawa mengalah. Aku harus pulang karena matahari sudah terbit. Tapi aku tidak bisa pulang tangan kosong. Jadi aku mengalah, kalau tidak kami akan bertarung habis-habisan lagi. Aku bilang, kau bisa ambil nyawa lembu itu. Begitu ceritanya. Dan sisanya kamu sudah tahu. Jadi jangan menyimpulkan hanya dari penglihatan. Kamu butuh mendengarkan penjelasan. Nah, jadi murid ini terenganga. Dia bersujud memeluk kaki sang guru. Guru, jangan berhenti mengajarkanku supaya aku sebijaksana engkau. Jadi kita tidak boleh hanya mengandalkan penglihatan kesimpulan sendiri. Kita harus bertanya, dan penjelasan itu harus kita dengar untuk bisa memahami. Karena pemahaman hanya datang dari pendengaran.